Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, telah mulai rakyat Presiden Prabowo beransur-ansur menilai, memahami, merenungkan tentang komitmen Prabowo menjadi seorang pemimpin negara Republik Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh warga negara Indonesia. Apakah Prabowo berbeda dengan sang gurunya? Apakah Prabowo berbeda dengan pendahulunya? Apakah Prabowo benar-benar berkomitmen di dalam memimpin bangsa dan negara ini sesuai dengan apa yang diucapkannya? Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pertama tentu dimulai, apakah Prabowo berkomitmen dengan sumpah yang diucapkannya ketika diambil sumpahnya dengan kitab suci Al-Quran, kitab suci agamanya, di saat dia disumpah menjadi Presiden Kepala Negara Republik Indonesia. Apakah sesuai sumpah yang diucapkannya itu dengan tingkah laku perbuatan, dengan komitmennya terhadap kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia, atau bagaimana? Rakyat sedang mulai sekarang ini mengamati, melihat, merenungkan. Demikian juga Presiden Prabowo pun bersumpah bahwa dia siap mati memperjuangkan rakyat miskin, siap mati membela kebenaran, siap mati membela kehormatan bangsa dan negara, siap mati. Itu sumpahnya. Bahkan dia malah mengatakan, kalau tampak oleh rakyat dia itu sudah menyimpang, tinggalkan dia. Sahabat BN, ini tentu ucapan-ucapan yang harus dibuktikan dengan komitmen seorang Presiden Prabowo di dalam dia menjalankan amanah rakyat sebagai seorang Presiden Kepala Negara. Dan juga ada ucapannya bahwa kabinetnya harus bersih, kabinetnya harus terbebas dari dendam politik. Kalau ucapan-ucapan Prabowo ini tidak ditepatinya, apakah bisa rakyat nanti menuntut Presiden Prabowo? Tidak mungkin, tidak mungkin. Rakyat tidak akan punya daya untuk itu. Rakyat yang kita maksudkan di sini terutama rakyat kecil, rakyat miskin yang dijanjikan dalam sumpahnya oleh Prabowo, dia siap mati untuk memperjuangkan
rakyat miskin itu. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan mampu nanti menegurnya sesuai dengan keyakinan kita? Kita yakin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan mampu menegurnya. Misalnya saja, jangan ada dendam politik. Ini disampaikan Prabowo kepada kabinetnya di saat akan meninggalkan negara Indonesia dalam melakukan kunjungan ke beberapa negara di luar negeri kemarin ini. Katakanlah kampanye ini harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Prabowo bicara dendam politik sebelum tinggalkan RI. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk terbebas dari unsur politis dan dendam politik dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Peringatan itu Prabowo sampaikan tepat sebelum dirinya bertolak ke luar negeri selama belasan hari, Jumat, 8 November 2024. Sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi. Dan tentu ini bisa menjadi bukti bahwa kata Prabowo satu dengan perbuatannya. Apa itu? Dulu kita mendengar di mana-mana dia berpidato, dia sampaikan kekesalannya, dendam hatinya terhadap ucapan Anies di dalam debat Capres yang menilainya sebagai menhan 11/100. Itu disampaikannya di tiap-tiap dia bicara di keliling Indonesia selama kampanye. Juga itu pernah disampaikan setelah dia menjadi presiden. Dia menyampaikan itu tentu karena ada rasa dendam dalam hatinya. Tetapi mudah-mudahan sekarang itu sudah tidak ada lagi. Karena dia telah mengatakan di saat akan berangkat ke luar negeri kemarin ini bahwa jangan ada dendam politik. Selanjutnya, tentang korupsi. Rakyat sekarang tentu sedang menilai apakah komitmen Prabowo ini di dalam memberantas korupsi betul-betul satu kata dengan perbuatannya. Kalau satu kata dengan perbuatannya, seluruh yang melakukan korupsi atau yang diduga melakukan korupsi atau yang ada berindikasi korupsi, pejabat siapapun namanya, dari kelompok manapun dia, dari partai manapun dia, harus diberantas, harus ditindak. Sekarang kita telah melihat baru Tom Lembong yang ditindak. Bagaimana dengan teman-teman Tom Lembong yang sama-sama menjadi Menteri Perdagangan dengannya, yang juga sama-sama melakukan impor di saat rezim Jokowi berkuasa. Itu. Dua, bagaimana dengan indikasi korupsi yang terjadi di Kementerian Agama ketika Menteri Agamanya Yakut Khalil Qaumas yang telah sampai ke pansus di DPR. Pansus malah telah meminta kepada KPK untuk turun ke Kementerian Agama dalam kasus pengalian kuota haji. Sekarang telah diam-diam saja lagi setelah Menteri Agamanya berganti. Apakah ini namanya memang pemberantasan korupsi itu
betul-betul tidak tebang pilih, betul-betul telah berjalan seadil-adilnya sesuai dengan sumpah yang diucapkan Presiden Prabowo ketika dia dilantik menjadi Presiden Kepala Negara baru lalu itu. Kalau diam saja setelah pejabatnya tidak menjabat lagi, kenapa Thomas Lembong yang telah demikian lama tidak didiamkan saja? Lagi-lagi rakyat menilai sekarang ini, apakah Prabowo betul-betul berkomitmen satu kata dengan perbuatan. Selanjutnya, sesuai dengan sumpahnya di saat pelantikan menjadi presiden, ketika dia sepertinya melakukan politik belah bambu, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan saja, padahal sama-sama warga negaranya, yakni dalam pilkada Provinsi Jawa Tengah. Pada pilkada Provinsi Jawa Tengah ini, salah satu paslon yang didukung dan diusung oleh partainya Prabowo, Partai Gerindra, Lutfi Tad Yassin, dikampanyekannya secara terbuka. Sedangkan calon yang satu paslon lagi, Andika Henry, yang sama-sama jenderal bintang 4 dengan dia di TNI, tidak dikampanyekannya. Apakah seorang presiden kepala negara dalam hal ini telah menempatkan dirinya berada di atas semua kepentingan politik yang ada di negeri ini? Kalau seorang presiden kepala negara menempatkan dirinya di atas semua kepentingan yang ada di negaranya, dia tentu harus netral. Apakah dalam hal ini Presiden Prabowo telah netral? Kalau beralasan bahwa ketika dia mengucapkan kampanye terhadap paslon yang didukung oleh partainya itu, dia dalam posisi sebagai seorang ketua partai, apakah ketika dia mengucapkan itu, dia dalam posisi cuti sebagai Presiden Kepala Negara atau tidak berjabatan sebagai Presiden Kepala Negara? Bisakah jabatan Presiden Kepala Negara itu dipisahkan dari dirinya gara-gara dia sedang dalam posisi sebagai ketua Partai Gerindra? Sependek pengetahuan kita, sama sekali tidak bisa dipisahkan. Apa buktinya tidak bisa dipisahkan? Seandainya ketika Presiden Prabowo mengucapkan kampanye itu terjadi serangan dari negara luar ke negara Indonesia, Presiden Prabowo pasti tidak akan bisa mengatakan, saya tidak bertanggung jawab waktu itu karena saya bukan dalam posisi presiden, saya dalam posisi sebagai ketua Partai Gerindra. Sudah pasti Prabowo tidak bisa mengatakan hal itu. Apakah itu melanggar hukum? Kalau seorang presiden kepala negara hanya pedomannya melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, agaknya jadi aneh kedengarannya. Sebab seorang presiden kepala negara, kalau dia menemui rakyat pakai celana pendek, pakai singlet, itu tidak melanggar hukum. Tetapi pantaskah Prabowo melakukan kampanye terbuka kepada salah satu paslon dan tidak untuk paslon lain? Itu tidak melanggar hukum. Tetapi yang dilanggarnya kepantasan, dan mungkin juga yang dilanggarnya komitmen dia
yang telah dia ucapkan dan komitmen dia selaku seorang presiden kepala negara akan berada di atas semua kepentingan yang ada di negeri ini. Termasuk tentunya kepentingan partainya juga. Bahkan malah di negara ini kita mengatakan seorang pemimpin itu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan partainya. Jadi sahabat BN, agaknya kalau seorang Presiden Prabowo hanya berpegang kepada melanggar atau tidak melanggar hukum saja, tidaklah sesuai agaknya katanya dengan perbuatannya. Sahabat BN, sekali lagi, rakyat Republik Indonesia sekarang ini telah mulai menilai apakah Prabowo ini satu katanya dengan perbuatannya. Apakah Prabowo ini punya komitmen terhadap apa yang telah diucapkannya. Kalau tidak, tentu rakyat akan mengatakan yang kemarin itu sama saja dengan yang sekarang. Kalau pagi tempe, sore nanti bisa jadi tahu. Kalau sore toge, besok pagi bisa jadi tempe. Kalau sekarang dia mengatakan tidak cawe-cawe, besok pagi bisa saja saya cawe. Kalau sekarang dia mengatakan siap mati membela kebenaran, besok bisa saja tidak itu lagi yang dikemukakannya, atau bertolak belakang dengan itu yang dikatakannya. Sahabat BN, rakyat sekarang agaknya hanya menyerahkan kepada Prabowo saja. Apakah dia mau berkomitmen terhadap apa yang telah diucapkannya? Apakah tidak? Rakyat tidak akan memaksa Prabowo untuk berkomitmen kepada apa yang telah diucapkannya. Tidak pun ditepati oleh Prabowo semua janji-janji kampanyenya. Prabowo tidak akan melanggar hukum. Karena itu, rakyat tidak akan memaksa Prabowo menepati janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati, ya sudah. Tidak apa-apa. Sekarang semuanya tampaknya rakyat menyerahkan kepada sesuka hatinya Prabowo saja. Mau dia tepati janjinya, mau tidak, terserah. Mau dia punya komitmen terhadap apa yang tadi ucapkannya, tidak, terserah. Mau dia pagi tempe, sore tahu, besok tempe lagi, atau tahu kuadrat, terserah. Sahabat BN, sekarang ini semuanya terpulang kepada Prabowo. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.